Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus berbahaya ini menyebar dengan begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat. This has been a long year. A year of uncertainty, struggle, pain. We've watched a virus take countless lives. People we knew, people we loved. Jobs have been lost. Businesses have shut down. And churches have been forced to close their doors. We've witnessed division on an unprecedented level. Cities filled with violence, streets filled with protesters. And we felt the sting of racism, the deep heartache of hate. There have been times where it's been difficult to see the hand of God. But even in the darkest of moments, He has been there, faithful, present, powerful. As a new year begins, we stand on a simple truth. We don't know what this new year will hold, but we know that it's held by a God whose mercies are new every morning. This is where we place our trust. This is the truth on which we stand. This is our hope for the new year. Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku.
lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah masuk pada minggu yang pertama di bulan Januari di tahun 2020. Kita bersyukur kita boleh memulai minggu ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita akan memuji Dia, sebab Dialah Yesus, Dialah Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini bersama. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Mari kita bersama menyembah Allah kita, sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang patut dipuji dan dimuliakan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Kita katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya
selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan sekali lagi. Tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, agar kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan ibadah kami dengan pertolongan-Mu Bapa. Oleh sebab itu, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, kiranya jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika Engkau sampai saat ini masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami juga mengakui setiap kesalahan dosa yang kami lakukan hingga saat ini, yang mungkin membuat Engkau sangat kecewa dan Engkau marah terhadap kami. Tapi Tuhan, ampuni kami, berikan kami kesempatan, berikan kami kemampuan untuk bisa memperbaiki diri kami dan mengubah diri kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sebab Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dia yang telah menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kita bersorak memuji namanya, kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Bersama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan
nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa. Kita akan tetap memuji Tuhan Saudara, sebablah Dialah kekuatan dan mazmur kita, Dialah keselamatan kita. Kita nyanyikan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita masih naikkan pujian ini bersama. Kita akan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Umat selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama, kita buka dari Mazmur. Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacanya ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu ayat yang kedua. Kita akan membacanya seterusnya hingga ayat yang ke-10, kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Bapak Ibu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dengan hitam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Terpujilah nama Tuhan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita akan meninggikan dia, kita akan bersama-sama menyembah dia. Kita naikkan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Hidupku tak usah ku takut, sebab kau
Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, agar sungguh-sungguh kami dapat menerima firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan hanya manusia biasa seperti jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu bagi jemaat di tempat ini, sehingga ini dapat menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini, menjadi berkat rohani kami, sehingga sungguh-sungguh Bapa, kami semakin hari semakin beriman dan semakin hari semakin hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan harus merasa luar biasa. Walaupun terkadang di dalam kehidupan kita ada banyak sekali pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Allah yang sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Amin. Ya, di saat ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-38. Tapi saya akan membacakan 2 ayat saja bagi kita untuk mewakili firman Tuhan ini, yaitu ayatnya yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan dalam Bilangan pasal 14 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu dari tengah-tengah mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan diri-Mu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awan-Mu berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang Allah menyertai. Kita masih berada dalam tema Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kata Allah menyertai, apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang menjadi definisi kita tentang kata ini. Pastinya kita tentu memiliki definisi masing-masing. Ya. Kita memiliki suatu pengertian tersendiri tentang kata Allah menyertai. Apakah di dalam setiap perjalanan kita Allah menyertai, ataupun setiap yang kita lakukan di situ Allah menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Allah menyertai, berarti di sini kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Ya. Kalau kita berbicara Allah menyertai, berarti kita bersama-sama dengan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita renungkan, umat Israel selalu disertai oleh Tuhan. Ya. Umat Israel selalu disertai oleh Tuhan. Ketika mereka menjadi umat pilihan Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan mulai dari keluar dari Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Ya. Tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya penyertaan Tuhan bagi umat pilihan Tuhan. Ya. Dan saya ingin membawa kita untuk memahami sedikit tentang bagaimana
kata Tuhan menyertai. Bapak Ibu, Tuhan menyertai berarti kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Berarti sama, sejajar. Ya, itu menandakan bahwa Allah ada di dalam kita. Ya, menandakan bahwa Allah ada di dalam kita, itulah yang dinamakan dengan kata Allah menyertai. Ya. Jadi bukan kita bagaimana kita berpikir bahwa dimanapun kita berjalan Allah menyertai, apapun yang kita lakukan Allah menyertai, bukan seperti itu. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah, itu yang kita lakukan, karena Allah diam di dalam kita. Itulah makna sesungguhnya dari kata Allah menyertai. Dan Allah menginginkan agar umat Israel juga yang dipimpin keluar dari Mesir memiliki hal yang sama. Tetapi dalam kenyataan kehidupan mereka sudah dipenuhi dengan segala mujizat Tuhan yang sudah menandakan bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka masih gagal. Ya. Mereka gagal mencapai tujuan akhir hidup mereka. Bapak Ibu, pernyataan Allah menyertai umat Israel ini bukan hanya umat Israel sendiri yang tahu. Pernyataan Musa pada ayatnya yang ke-13 dan 14 yang barusan kita baca, itu menyatakan ada bangsa lain yang mengetahui kalau Allah Israel selalu menyertai mereka. Ya, bangsa Mesir mengetahui itu. Ya, setiap bangsa yang menjajah bangsa Israel, mereka sudah merasakan kedahsyatan Allah Israel. Mereka dipukul dengan kekuatan Allah Israel. Dan mereka sudah merasakan bahwa umat Israel disertai oleh Allahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan umat Israel sendiri yang tahu kalau mereka itu hidup disertai oleh Allah. Bukan mereka yang merasakannya. Bangsa yang menjajah mereka pun merasakan kedahsyatannya. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Mesir dihancurkan di Laut Teberau. Ketika mereka berusaha untuk mengejar umat Israel, kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran bagaimana Allah menyatakan kuasanya, Allah hadir untuk menolong mereka sehingga orang Mesir, tentara-tentara Mesir mati di dalam Laut Teberau. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Allah menyertai umat Israel, begitu luar biasanya disertai oleh Allah, ya. Tetapi itu tidak menjadi suatu hal di mana mereka dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, ya. Di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, satu persatu mereka gagal, ya. Mereka gagal masuk ke dalam tanah perjanjian, walaupun mereka hidupnya sudah disertai oleh Allah. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita di saat ini? Ya. Kita berada di dalam dunia ini, inilah padang gurun kita. Perjalanan hidup kita menuju tempat yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang percaya dan setia, yaitu kerajaan sorga. Inilah perjalanan hidup kita, inilah kesusahan kita. Bagaimana kita bisa taat dan setia kepada Allah sehingga kita bisa sampai ke dalam tempat perjanjian bagi orang percaya, yaitu kerajaan sorga. Ini juga yang dihadapi oleh umat Israel pada saat itu. Ya. Kita pun di saat ini masih berada dalam pengembaraan di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, kita mengalami hal yang sama. Tetapi apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan sampai kepada tujuan akhir? Mungkin di dalam perjalanan hidup kita saat ini, kita mengalami banyak hal yang luar biasa. Kita mengalami mujizat yang luar biasa. Tetapi bagaimana akhir hidup kita? Apakah kita bisa sampai ke tempat tujuan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ada kegagalan-kegagalan yang dibuat oleh umat Israel, sehingga akhirnya mereka gagal untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan belajar dari hidup orang percaya, orang umat yang dipilih Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan, sehingga kita sebagai orang percaya saat ini dapat membenahi diri kita, sehingga kita bisa layak dan tetap setia sampai pada akhir hidup kita dengan Tuhan. Di sini kita lihat yang membuat umat Israel gagal, ya. Yang membuat umat Israel gagal, yang pertama yaitu umat Israel menista dan tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Umat Israel menista dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Bapak Ibu, umat Israel bukan hanya melihat mujizat, tetapi mereka merasakan mujizat Allah, tetapi mereka menista dan tidak percaya kepada Allah. Sekarang menista yang bagaimana, tidak percaya yang seperti bagaimana. Bapak Ibu, saya mengambil contoh, ya. Seorang anak, ya. Saya mengambil contoh seperti saya. Ada orang yang begitu baik kepada saya, ya. Orang yang begitu memperhatikan saya, memperhatikan hidup saya. Tetapi ketika saya berada dengan orang lain, saya mengatakan bahwa orang itu tidak baik, ya. Orang itu tidak pernah memperhatikan hidup saya. Itu yang dinamakan menista. Menista berarti menghina derajat seseorang, ya. Ini yang dialami oleh Allah ketika umat Israel menista Dia. Umat Israel sudah merasakan kasih Allah, sudah mendapatkan mujizat Allah, sudah mendapatkan pertolongan Allah. Mereka mendapatkan dan merasakan, tetapi mereka menista, seolah-olah Allah tidak pernah menolong mereka. Mereka bertingkah seolah-olah Allah tidak pernah memberikan yang terbaik bagi mereka. Padahal kita bisa melihat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Allah itu sangat luar biasa bagi umat Israel. Tetapi mereka menyangkal bahwa mereka pernah mendapatkan hal-hal tersebut. Ya. Dan yang kedua itu bagaimana mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saya mengambil contoh, ada seorang anak, dia mengalami suatu masalah pergumulan di dalam kehidupannya. Dia punya kedua orang tua, tetapi tidak pernah dia ceritakan kepada orang tuanya. Dia tidak pernah menyampaikan masalahnya kepada orang tuanya. Lalu masalah anak itu tidak bisa diatasi. Makin hari kehidupannya makin kacau. Apakah anak tersebut dapat dikatakan menganggap orang tuanya ada? Ya. Tidak bisa dikatakan bahwa dia menganggap orang tuanya ada. Karena dia tidak pernah menyampaikan pergumulan hidupnya kepada orang tua. Dengan sengaja dia menganggap kedua orang tuanya tidak ada. Padahal orang tua itu adalah orang yang paling berharga, orang yang paling bisa dipercaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, umat pilihan Allah, ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, kita malah berlaku seolah-olah Allah tidak ada di dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh umat Israel. Yang kedua,
Umat Israel selalu mencobai Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 22 bagian B. Ayat 22 bagian B, di situ firman Tuhan mengatakan, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Umat Israel selalu mencobai Tuhan. Kita lihat ya, 10 kali umat ini mencobai Tuhan mereka. Kalau kita lihat mereka mencobai seperti apa? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, ini isinya ya. Isi di mana mereka mencobai Tuhan. Ayat 2 dan 3 firman Tuhan berbunyi, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu, ini sikap, ini perkataan yang mencobai Tuhan yang dikeluarkan oleh umat Israel. Ya. Mereka mencobai Tuhan. Ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak mau lagi menolong mereka, sehingga mereka bersungut-sungut. Ya. Ini isi persungutan mereka. Kalau kita lihat dari kitab Keluaran sampai kitab Bilangan, ya, persungutan umat Israel ini hanya 2 ini. Sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun, anak istri kami menjadi tawanan. Bapak Ibu kalau bisa membaca di dalam kitab Keluaran sampai Bilangan, ketika umat Israel mencobai Tuhan, mereka selalu mengatakan pernyataan yang sama. Ya. Mereka minta agar mereka lebih baik mati saja di padang gurun, atau anak istri mereka menjadi tawanan bangsa lain. Ya, mereka mencobai Tuhan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Israel selalu bersungut-sungut. Umat Israel selalu bersungut-sungut. Kita lihat di dalam ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Bapak Ibu, mungkin di dalam sebuah persungutan itu ketika kita bersungut-sungut, atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, bersungut-sungut ini adalah hal yang biasa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Tetapi Bapak Ibu, apakah tahu bahwa bersungut-sungut ini adalah salah satu hal yang sangat fatal bagi setiap orang percaya? Kenapa dikatakan sangat fatal? Karena bersungut-sungut adalah pemberontakan terbesar terhadap Allah. Kenapa bersungut-sungut menjadi pemberontakan yang terbesar terhadap Allah? Karena dengan bersungut-sungut menandakan bahwa kita tidak menerima kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi umat Israel. Walaupun memang kelihatan mereka kesusahan, kelelahan di padang gurun, seperti tidak ada harapan berjalan di padang gurun. Tetapi dengan keadaan seperti itu, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan dirinya lewat bangsa Israel, supaya orang-orang bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, mereka bisa tahu bahwa orang Israel, umat Israel punya Allah yang layak disembah, yang harus dimuliakan. Allah ingin memakai umat Israel lewat hal-hal yang sulit, supaya di situ mujizat Tuhan nyata dan disaksikan bagi bangsa lain. Tetapi umat ini malah bersungut-sungut dengan rencana yang Tuhan buat indah sebenarnya.
Begitu juga kadang kehidupan kita seperti itu. Kita mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman. Kita masuk di dalam zona yang tidak nyaman. Seringkali itu semua membuat kita bersungut-sungut. Ya. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya ada maksud Tuhan yang begitu indah. Kita bisa belajar dari Yusuf. Ya. Dari dia kecil sampai dia besar, dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kalau mau dikatakan dia mungkin bisa bersungut-sungut, dia bisa menyalahkan siapa saja, menyalahkan saudara-saudaranya yang selalu membuli dia, keluarganya yang selalu menyiksa dia, menjual dia, dan dia juga difitnah masuk penjara. Wah, perjalanan hidupnya itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi ternyata Allah punya rencana yang begitu indah, menjadikan dia orang nomor 2 di Mesir, untuk Allah dapat menyatakan dirinya bagi bangsa Mesir lewat Yusuf. Ya. Di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita untuk bersungut-sungut. Ya. Terima keadaan kita seperti apa. Ini yang tidak dimiliki juga oleh umat Israel. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan, mereka malah bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegagalan umat Israel ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Umat Israel yang gagal ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita dapat memperbaiki diri kita sehingga kita tidak mengalami kegagalan. Walaupun sebenarnya Allah menyertai, tetapi kalau kita tidak meresponi penyertaan Allah dengan baik, maka kita gagal. Bapak Ibu. Jadi terkadang ada hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita tanpa sadar kita sudah menista Tuhan, dan tanpa sadar kita sudah percaya kepada Tuhan. Walaupun di dalam sehari-hari bibir mulut kita mengatakan kita percaya, kita memuji Tuhan. Tetapi terkadang ada tindakan-tindakan, ada cara-cara hidup yang tanpa kita sadari kita mengecewakan Tuhan. Saya mengambil contoh, ketika kita menghadapi sebuah masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita, ya, kita mengalami suatu problema, siapa yang kita cari duluan? Ya. Terkadang ketika kita menghadapi masalah, kita cari teman curhat. Ketika kita mengalami suatu kesusahan, kita cari orang yang bisa bantu. Itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Kita tidak berdoa terlebih dahulu. Kita tidak curhat kepada Tuhan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, padahal Tuhan itu sudah memimpin langkah hidup kita dari hari lepas hari. Tetapi kita kadang menganggap dia tidak ada. Itu menandakan bahwa kita tidak percaya. Dan kadang pun kita meragukan kuasanya. Itu sama saja kita menistakan Tuhan. Kita menghina derajatnya. Dia sanggup menolong kita, tetapi kita sendiri yang tidak percaya dan kita meragukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setiap perbuatan-perbuatan atau kegagalan-kegagalan atau pelanggaran-pelanggaran tentunya pasti ada dampaknya. Kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel, kegagalan mereka, pelanggaran mereka membawa dampak bagi mereka, dan hal ini sangat fatal. Kalau kita lihat dampak dari kegagalan umat Israel di dalam ayat ini, yang pertama yaitu Allah memukul mereka dengan penyakit dan melenyapkan. Kita dapat lihat di dalam ayat 12 bagian A. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Ya. Memukul mereka dengan penyakit sampar. Kalau kita lihat, kalau berbicara tentang sebuah penyakit, ya, kita bisa mengingat seperti 10 tula yang dilakukan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah bagi Mesir, ya. Sebagai sebuah peringatan agar mereka bisa tahu bahwa mereka melakukan
kesalahan, ya. Dan yang ke-10 adalah meninggalnya anak sulung, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mengalami hal yang sama, ya. Kita disadarkan Tuhan, ya, kita ditegur Tuhan ketika kita melakukan pelanggaran, ya. Lewat sakit penyakit, lewat masalah, lewat pergumulan, itu sebenarnya Tuhan sedang menegur kita supaya kita sadar bahwa kita berada di dalam jalan yang salah, ya. Ini yang dialami oleh umat Israel. Mereka terus dan terus ditegur oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengindahkan. Sehingga di sini Tuhan bilang, Tuhan memberikan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, ya. Selanjutnya, mereka tidak akan melihat tanah perjanjian. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Bapak Ibu, umat yang menista Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan dan tetapi sudah merasakan kemuliaan Tuhan, sudah merasakan mujizat Tuhan, itu tidak mendapatkan tempat di dalam tanah perjanjian. Mereka tidak akan memasukinya, mereka tidak akan melihatnya, ya. Ini dampak yang dialami oleh umat Israel ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, maka mereka tidak akan melihat tanah perjanjian. Bapak Ibu, kita berada di dalam pengembaraan dunia saat ini untuk menuju kerajaan Tuhan, ya. Umat pilihan Tuhan, walaupun sudah disertai, bukan berarti dia akan sampai kalau dia tidak taat, kalau dia tidak setia, kalau dia tidak berbelok arah, ya, dia akan tetap bisa sampai ke surga apabila dia tetap setia dan tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, umat Israel mengalami penderitaan sesuai dengan persungutan mereka, ya. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-29 dan 31. Ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bapak Ibu, apa yang disungut-sungutkan, apa yang umat Israel cobai kepada Tuhan, mereka mengalami penderitaan itu. Kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya yang kedua, karena bersungut-sungut, ya, mereka minta supaya mereka lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun. Tuhan kabulkan, ya. Bukan hanya mereka mati di padang gurun saja, tetapi persungutan bahwa anak istri mereka menjadi tawanan pun dikabulkan. Kita lihat di dalam ayat 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Jadi Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, ya, apa yang menjadi persungutan mereka, ya, itu Tuhan kabulkan. Mereka satu persatu mati di padang gurun dan anak-anak mereka menjadi tawanan, ya. Jadi hati-hati dengan persungutan kita. Persungutan kita dapat membawa kita ke dalam pencobaan, ya. Ingat, lidah mewakili langkah hidup. Jadi ketika kita memperkatakan hal yang tidak baik, maka hal yang tidak baik itu sedang menanti kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh umat Tuhan. Selanjutnya, anak cucu dan keturunan selanjutnya juga
akan menanggung penderitaan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya kita yang melanggar, kita yang dihukum, tetapi anak cucu kita juga akan menderita. Itu kita lihat di dalam ayat 32 dan 33. Di sini mengatakan, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ya. Anak-anak menanggung penderitaan yang dilakukan oleh orang tua. Dan selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat 18, di situ firman Tuhan mengatakan pada ayat 18, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Bayangkan, bukan sampai kepada anak, cucu, cece, dan satu lagi, ya. Keturunan ketiga dan keturunan keempat akan mengalami penderitaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Orang bekerja pakai batas waktu. Tetapi untuk bertobat tidak pernah ada kata terlambat, ya, untuk memperbaiki diri kita. Penting sekali kita memperbaiki diri kita, karena dampak dari dosa ini sangat berat. Bukan hanya menimpa kita, tetapi menimpa keturunan-keturunan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari umat Israel, umat pilihan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita bisa melihat apa yang membuat Allah marah. Ya, mereka sudah disertai Tuhan dengan luar biasa, tetapi itu tidak menjamin mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita sedang merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa, orang lain juga bisa melihat kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang baik, ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itu belum menjadi akhir dari kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan di saat ini. Marilah kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan ini tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inti daripada firman Tuhan ini, ya, kita bisa lihat yang pertama yaitu masing-masing pribadi, ya, masing-masing pribadi akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada perwakilan untuk mempertanggungjawabkan. Masing-masing pribadi akan menanggung dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya. Baik secara pribadi, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, di dalam berjemaat, ya, dalam bersosial. Ya. Apabila kita tetap setia, ya, apabila kita tetap setia mengikuti Tuhan, maka kita akan mencapai garis akhir yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana dari sekian banyak umat yang dipilih Tuhan, umat Israel dari sekian banyak yang dipimpin Tuhan, yang disertai Tuhan, hanya 2 yang bisa sampai di situ, yaitu Kaleb dan Yosua. Musa pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Karena apa? Kaleb dan Yosua hatinya berbeda. Mereka setia kepada Tuhan. Ya.
Sehingga mereka dilayakkan Tuhan dan keturunan mereka dilayakkan Tuhan untuk menginjakan kaki di tanah perjanjian. Ya. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Berlakulah setia, walaupun terkadang orang di sekeliling kita memperlakukan kita dengan tidak setia, tetapi itu tidak boleh merubah iman kita, tidak boleh merubah kesetiaan kita. Ya. Suami tidak setia kepada istri, itu bukan dipertanggungjawabkan hanya kepada istri, kepada pasangan kita, atau gereja yang menikahkan kita. Pertanggungjawaban sesungguhnya itu adalah kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suami yang tidak setia kepada istri, istri yang tidak setia kepada suami, anak-anak yang tidak setia kepada orang tua, sebaliknya orang tua yang tidak setia kepada anak-anak, pekerja yang tidak setia kepada pekerjaannya, pelayan yang tidak setia kepada pelayanannya. Pertanggungjawabannya bukan kepada manusia dan bukan kepada lembaga, tetapi pertanggungjawaban sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang tidak setia kepada kita, tetap kita setia, karena pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Tuhan ingin agar kita secara pribadi dapat menyadari bahwa kita ini hanya manusia biasa. Ya. Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita manusia ini hanya manusia biasa. Keinginan kita itu kadang salah, kadang membahayakan diri kita, kadang membahayakan masa depan kita, kadang menghancurkan hidup kita, kadang mencelakakan diri kita, dan kadang membawa kita ke dalam kebinasaan. Hanya yang pasti penyertaan Tuhan, itu yang dapat membawa kita ke dalam keselamatan. Ya. Oleh sebab itu, harusnya manusia, kita sebagai manusia memiliki kesadaran bahwa kita ini hanya manusia biasa. Kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, dan kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Umat Israel tidak memiliki perasaan seperti ini. Mereka merasa mereka orang yang layak, ya. Mereka merasa mereka yang harus diikuti. Keinginan mereka harus diikuti oleh Tuhan. Tuhan harus melakukan ini. Mereka mau ini, Tuhan harus lakukan. Ya. Terbalik. Ya. Harusnya Tuhan yang memimpin mereka, tetapi mereka malah mau mendikte Tuhan. Mereka malah mau mengajar Tuhan, harus mengatur Tuhan. Ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita jangan sampai kita mengatur Tuhan, tetapi mari kita mau diatur oleh Tuhan. Ya. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, itu lebih penting. Ya. Selanjutnya, ketika kita ada di dalam hukuman Tuhan, baik mengalami penderitaan, sakit, pergumulan, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Ya. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Umat Israel kalau sudah ada dalam kesusahan, bersungut-sungut, itu sudah salahkan pemimpin, sudah salahkan Musa, sudah salahkan Tuhan dan lain-lain. Ya. Itu yang dilakukan mereka. Ya. Bapak Ibu, jangan pernah kita menyalahkan siapapun ketika kita berada di dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Ketika kita berada di dalam penderitaan, pergumulan, jangan pernah kita merasa bahwa orang lain yang salah, apalagi Tuhan yang disalahkan. Ya. Terkadang ketika kita melakukan pelanggaran atau dosa pun, ya, yang kita salahkan itu bukan diri kita. Kita salahkan iblis. Iblis sebagai sumber dosa. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu karena iblis. Ya. Bapak Ibu tahu, iblis lebih senang kalau kita menyalahkan dia ketika kita jatuh ke dalam dosa. Iblis senang sekali ketika kita menyalahkan dia kalau kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kalau kita jatuh dalam dosa, kita salahkan iblis, ya, berarti menandakan
kita tidak punya kesadaran di dalam diri kita akan kelemahan kita, akan kekurangan kita, akan keberdosaan kita. Hal ini dapat membuat kita tidak bertobat. Ya. Kita salah, kita bilang oh sudah karena iblis. Kita tidak memperbaiki kelakuan, kita tidak memperbaiki diri, kita tidak melakukan pertobatan, maka kita akan terus berada di dalam dosa. Begitu juga orang ada dalam masalah, dia sering salahkan orang lain. Ya, Bapak Ibu, ketika kita menyalahkan orang lain tanpa kita sadari, kita tidak mengakui kekurangan kita, kita tidak mengakui kelemahan kita, akhirnya kita tidak dapat memperbaiki diri. Ya, ketika kita tidak dapat memperbaiki diri, kita ada dalam masalah itu terus. Jadi bagaimana kita belajar untuk mengoreksi diri? Mengoreksi pribadi kita itu sangat penting. Jangan pernah salahkan siapapun. Ya, seperti tadi saya katakan, Yusuf dengan saudara-saudaranya, dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak pernah membalas dendamnya. Ya, ketika dia sudah punya kesempatan, ya, ketika dia sudah di Mesir, sudah menjadi orang hebat, saudara-saudaranya datang, ya, meminta bantuan, dia bisa saja menghukum mereka. Ya, tetapi dia tidak balas karena dia sadar, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan itu kehendak Tuhan. Ya. Sekalipun itu tidak enak, jalani saja karena Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Kalau kita bayangkan saja yang dialami Yusuf itu, mungkin kita akan balas dendam kepada saudara-saudara kita. Ya. Kita sebelum kita sukses pun mungkin kita ada dendam, sakit hati, iri. Ya. Tetapi Yusuf tidak. Ya. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan buat, yang Tuhan rencangkan di dalam kehidupan kita. Yusuf ikut alur saja. Ya, sampai dia difitnah juga masuk penjara, dia ikut alur saja sampai Tuhan mengangkat dia. Ya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Jangan pernah kita belajar mempersalahkan orang lain. Jangan pernah kita belajar untuk mempersalahkan Tuhan. Tetapi kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Kita belajar untuk menerima kehendak Tuhan terjadi. Kita mau ada dalam keadaan tidak enak, terima saja. Ya. Pasti kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita setia, kita menerima kehendak Tuhan, pasti rencana Tuhan yang indah akan terjadi atas kita. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 Yesaya pasal 7 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kalau di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, ya, tentang Immanuel, tentang Allah menyertai yang akan datang kepada kita, itu sudah dinubuatkan. Ya. Dari Yesaya sampai ke Matius digenapkan. Jadi Immanuel ini siapa? Allah menyertai ini siapa? Ya. Allah menyertai itu adalah Yesus. Ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 20 jelas mengatakan Allah yang menyertai kita, dialah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini, turun dari sorga, turun dari sorga untuk masuk ke dalam dunia ini
hanya tujuannya untuk satu, ya, menebus dosa setiap manusia di atas kayu salib. Ya. Mungkin ada berbagai macam penolakan yang dialami oleh Yesus. Mungkin kita dapat saja mengatakan Yudas itu kurang ajar, murid Tuhan tetapi menjual. Mungkin kita dapat mengatakan juga prajurit-prajurit yang menyiksa Yesus itu juga kurang ajar. Tetapi Bapak Ibu tahu, semua sudah ada dalam rencana Allah. Karena Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, agar setiap orang mengalami pemulihan hidup. Jadi ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, ya, setiap manusia, dosa-dosa manusia bersama-sama juga disalibkan di sana. Kita mengalami penebusan dosa, kita menerima keselamatan karena karya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Dia Immanuel, Dia yang menyertai langkah hidup kita. Dialah Yesus yang menyalibkan hidupnya di kayu salib agar dosa kita ditebus, agar kita mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Apakah sampai di situ? Ya. Allah yang menyertai berarti kita harus sama dengan Allah. Ketika kita masih tidak mau untuk memakukan kedagingan kita bersama-sama dengan Yesus di kayu salib, maka kita belum memiliki Immanuel. Karena kita masih berjalan di dalam kedagingan kita masih berjalan di dalam keinginan kita. Tetapi kalau kita mau memakukan kedagingan kita bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib, maka itu akan membuat hidup kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Itu makna Immanuel yang sesungguhnya. Makna Allah menyertai yang sesungguhnya ketika kita memakukan diri kita, kedagingan kita, keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita pakukan bersama-sama dengan Yesus di kayu salib. Maka itu akan membuat kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, marilah kita menjalani hidup kita yang baru. Tahun baru, hidup baru. Jangan tahun baru, dosa baru. Ya. Mari kita belajar untuk mengurangi setiap kekurangan-kekurangan kita. Kita belajar mengurangi dosa-dosa kita. Jangan kita menambah dosa kita setiap tahun. Tetapi mari kita belajar untuk mengurangi dosa-dosa kita. Yaitu dengan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ya. Dia yang menyertai langkah hidup kita. Dia yang menebus kita. Maka kita harus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita dapat memulai hidup kita yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Yakin dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia menjamin hidup kita. Dia menjamin keselamatan kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita ikuti kehendaknya. Mari kita tetap setia sampai akhir. Maka janji keselamatan Tuhan, tempat perjanjian di dalam kerajaan sorga bagi setiap orang percaya, tidak hilang dari dalam diri kita. Itu yang sangat terpenting. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya firman Tuhan
dapat menyadarkan kami atas setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Firman Tuhan juga dapat membawa kami untuk memperbaiki setiap kelakuan kami. Dan firman Tuhan akan membimbing kami berada di dalam jalan kebenaran hidup. Sehingga kami mengalami pemulihan hidup. Sehingga kami mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Mungkin di saat ini pemberitaan firman-Mu telah selesai. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami untuk menegur kami ketika kami hendak melakukan dosa dan memperbaiki kelakuan kami menuju ke jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berita firman-Mu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga sih. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya dalam setiap tugas maupun pekerjaan dan pelayanan. Dan semua memberkati hamba-Nya dalam segala tugas pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Oke. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam segala kegiatan yang dilakukan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Di saat ini kami diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami dapat mengakhiri ibadah kami Tuhan dengan kasih dan pertolongan-Mu. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kiranya jemaat yang sudah hadir di saat ini merasa diberkati dan memiliki damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami dengar di saat ini Tuhan tidak terbuang sia-sia, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami berdoa Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami di saat ini di dalam tangan kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat kami yang hadir di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka agar mereka tetap dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Iman rohani mereka Tuhan teguhkan agar mereka tetap setia di dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati juga untuk setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya itu sebagai sumber berkat mereka Tuhan, untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hari lepas hari. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka.
Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tuhan berkati hubungan keluarga mereka, agar keluarga mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ada keharmonisan di dalam keluarga, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mungkin di saat ini dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati anak-anak muda ini Tuhan dalam pendidikan mereka, agar mereka dapat sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam setiap pendidikan yang Tuhan percayakan bagi mereka, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang baik dan bahagia di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini di dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka agar mereka dapat bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kiranya dari kecil juga mereka dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, berdoa bagi lingkungan di sekeliling kami Tuhan, agar Tuhan juga menyertai dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka Bapa. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, kiranya Tuhan juga menjadikan kami berkat bagi mereka, agar sungguh-sungguh kehidupan kami dapat mencerminkan kasih Kristus, sehingga mereka merasa Kristus hidup di dalam diri kami Tuhan, sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk Papua Barat. Tuhan berkati, terkhususnya kami yang berada di kota Sorong. Tuhan berkati kota Sorong ini Tuhan, agar semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan, sehingga di sini nama Tuhan kami Yesus Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa dari jabatan tertinggi sampai jabatan yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar diberikan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Bapa. Kami juga berdoa agar mereka dapat memberikan sukacita, damai sejahtera, dan terlebihnya mereka dapat membawa keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan masyarakat, di dalam bangsa kami Tuhan. Engkau lebih tahu segala pergumulan yang terjadi, polemik yang terjadi di dalam bangsa kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk sungguh-sungguh berserah, berpengharapan kepada Tuhan, sehingga setiap permasalahan di dalam bangsa ini tidak mempengaruhi iman kami, tetapi kami lebih menunjukkan iman kami kepada Yesus Kristus, sehingga kuasa-Mu nyata di dalam bangsa ini, sehingga lewat kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami dapat mencerminkan kasih Kristus di dalam bangsa kami. Kami berdoa Tuhan agar bangsa ini dapat menjadi tempat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawabnya seturut kasih dan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Namun kami meyakini bahwa tugas dan tanggung jawab kami belum selesai. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya kasih karunia damai sejahtera, berkat pertolongan yang daripada Allah Bapa tetap menyertai langkah hidup kami anak-anak-Mu dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.